Hai semuanya, apa kabar? Semoga di minggu ini kalian semua tetap sehat dan baik-baik saja ya. Kalau misalnya kalian ingin keluar rumah, liburan, atau misalnya beraktivitas bekerja, jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Karena kita masih pandemi nih, jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan jangan lupa untuk rajin mencuci tangan ya. Ini masih masa pandemi dan kita butuh kerjasama dari setiap orang, terutama dari diri kita sendiri, supaya kita bisa menjaga kesehatan diri kita dan juga kesehatan orang lain. Dan untuk video kali ini saya akan ngobrolin bukan komunikasi sih, tapi saya akan mencoba untuk berbagi, sharing hal-hal apa aja sih yang memang saya sadari, saya pahami dan saya pelajari tahun 2020 ini. Kalian pasti setuju dengan saya kalau saya bilang tahun 2020 ini adalah tahun yang perjuangan gak sih? Bener-bener kayak membuat kita banyak belajar gitu. Kita kayak diajari banyak hal dan kita sudah mempunyai kegiatan atau misalnya kebudayaan baru. Semuanya serba online ya. Semuanya kita lakukan benar-benar sangat-sangat baru. Namanya juga era new normal. Apakah kita siap? Kita harus siap. Karena memang yang tidak berubah dalam hidup kita itu adalah perubahan itu sendiri. Nah, apa aja sih hal-hal yang sudah saya pelajari, saya pahami tahun 2020 ini, saya mau sharing dengan teman-teman dan semoga ini bermanfaat. Semoga ini juga bisa memberikan, mencerahkan pemikiran kalian, supaya kalian juga bisa healing, supaya juga teman-teman bisa jauh lebih baik memandang hidup. Hal pertama yang benar-benar saya pelajari dan saya pahami adalah bagaimana cara menyembuhkan luka batin. Semua orang itu mempunyai luka, dan luka ini kita dapatkan bisa dari orang-orang terdekat kita, dari orang tua kita, dari teman-teman kita, dari sahabat, bahkan dari pasangan kita sendiri. Tentunya tahun ini saya nggak bilang kalau saya bahagia terus, tidak. Saya juga pernah merasakan kesal, kecewa, dan tentu saja kaget ya, karena pandemi ini kan memukul semua bidang gitu kan, jadi semua itu terdampak. Ekonomi juga itu sangat terpengaruh juga gitu, dan saya jujur merasakan bahwa sampai kapan ini akan terjadi gitu kan, karena saya tidak tahu ke depannya seperti apa, apakah saya mampu untuk survive atau tidak. Di tahun 2020 ini ada masa-masa di mana saya merasakan waktu sendirian lebih banyak, karena kan memang WFH juga dan kita membatasi diri untuk tidak keluar, jadi saya punya waktu untuk berdiam diri lebih banyak di dalam rumah, terutama dalam kamar gitu kan. Di momen ketika saya mulai ngobrol, mengenali diri sendiri itu, saya akhirnya mencoba untuk menyadari bahwa ternyata saya masih punya banyak luka yang harus saya sembuhkan. Kesannya kayaknya berat ya, kayak wow kamu so psikologis banget, but it's true teman-teman. Jadi kayak di tahun 2020 ini banyak hal yang membuat saya lebih banyak diam di rumah. Jadi kayak aku punya banyak waktu untuk sendiri, dan itu membuatku untuk mengenal diriku sendiri. Ketika momen ngobrol dengan diri sendiri itu ada, saya jadi sadar bahwa kayak saya tuh punya luka, dan itu luka batin. Luka batin ini ternyata bisa jadi orang tua, dari pasangan gitu kan, dan juga dari teman-teman saya sendiri. It happens. Terus bagaimana saya menyadarinya, akhirnya saya menyembuhkannya. Jadi contohnya seperti ini, kita punya luka yang seperti misalnya dari orang tua. Orang tua saya tuh hitungannya galak, dan dulu saya tinggalnya di Papua. Jadi kayak sekeliling saya tuh setiap orang tua atau guru tuh wah keras kalau ngomong gitu kan, kamu harus bisa begini, kamu harus begini, sering ngebentak dan sebagainya, sering ngejewer dan sebagainya. Ternyata versi kecilnya Alia saat itu nggak suka digituin. Ternyata Alia tuh sedih digituin. Sampai besar itu ternyata dibawa, aku nggak suka dibentak, aku nggak suka diperlakukan seperti itu. Akhirnya trauma itu, luka itu membekas. Ketika saya ketemu dengan orang yang ngebentak, saya langsung nggak mau temenan sama dia. Saya langsung kayak merasa saya terluka dan sebagainya. Dan saya merasa saya nggak bisa begini terus. Kalau caranya seperti ini, saya nggak punya teman. Nggak ada orang yang mau dekat dengan saya. Akhirnya saya berpikir seperti ini. Oke, luka ini terjadi karena saat itu orang-orang itu di sekeliling saya membentak saya, marah saya. Tapi ini bukan salah mereka teman-teman, karena mereka juga tidak tahu apa yang mereka lakukan itu ternyata salah dan berdampak kepada Alia yang kecil dan hingga terbawa sampai gede gitu kan. Mereka tidak bersalah, karena apa? Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, dan mereka juga pasti melakukan hal itu karena mereka juga terluka pada masa kecil sama seperti saya. Tapi mereka tidak sadar dan mereka belum tahu cara menyembuhkan dirinya sendiri. Itu salah satu contoh luka yang saya dapatkan gitu kan. Misalnya luka dari mantan atau pasangan, misalnya kayak pernah dihianati gitu kan, pernah diselingkuhin dan sebagainya gitu kan, punya pengalaman seperti itu. Atau misalnya kita berada di lingkungan pernikahan orang tua atau mungkin saudara atau mungkin teman
teman yang kita ternyata tahu mereka ada perpisahan, mereka ada pertengkaran, mereka ada perkelahian dan sebagainya. Itu buat saya memang bisa dibilang mungkin bukan contoh yang sehat, dan ternyata ketika kita waktu kecil, kita muda, kita merekam itu dan itu sangat jelas di otak kita, dan it's annoying, itu capek banget gitu kan. Dan ketika kita besar, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa waduh, kalau misalnya nanti aku punya pasangan, ketika misalnya aku punya teman, aku bakal disakitin kayak gitu gak sih? Jadinya kita tuh perasaannya tuh insecure, kita cemburu, kita selalu marah sama pasangan gitu kan. Jadi kayak, lu beneran cinta sama gue gak sih? Lu tahu dong harusnya, karena dulu gue tuh pernah diselingkuh, gue pernah disakitin dan sebagainya. Jadi kayak mau gak mau kita jadinya tuh menuntut orang itu untuk membahagiakan kita, dan itu salah. Kita terluka, dia juga pasti terluka juga gitu kan. Jadi kayak sebenarnya untuk menyembuhkan diri kita untuk bahagia tuh kita duluan sendiri, supaya kita nyaman dengan diri kita dan orang lain pun nyaman dengan kita. Buat saya pribadi, perasaan kayak gini untuk menyadari luka itu adalah hal yang wajar. Kita sedih, kita kecewa itu adalah hal yang sangat-sangat wajar. Yang lebih penting adalah kita terima perasaan itu dan kita bisa memilih, kita mau menyembuhkan luka ini atau kita akan tetap memeliharanya, karena ini nanti akan dibawa terus-menerus gitu kan, dan gak bagus gitu untuk perkembangan psikologis atau kepribadian kita. Wajar kalau waktu kecil kita tidak bisa menyembuhkan luka kita, karena kita tidak tahu bagaimana caranya dan kita tidak punya kemampuan untuk membela diri atau berucap. Jadi kayak ke bawah sampai besar. Beruntunglah saya ketika saya di masa pandemi ini punya waktu untuk lebih banyak sendiri dan akhirnya bisa ngobrol dengan diri saya sendiri. Kalau misalnya di antara teman-teman ada yang merasakan hal yang sama dengan saya juga dan baru menyadari bahwa oh ternyata luka batin saya kayak gini, it's okay teman-teman, tidak ada kata terlambat. Yang penting kita menyadarinya, mau melepaskannya, mau memaafkan orang yang menyakiti kita, and then move on. Memang sih kayak mudah ya kalau diucapkan gitu kan, tapi sebenarnya susah juga untuk dilakukan. Aku pun melakukannya secara bertahap gitu kan, tapi saya yakin kita semua pasti bisa melewatinya. Salah satu cara saya untuk menyembuhkan luka batin saya dengan menyadarinya adalah saya tulis di diary. Masih zaman ya punya diary. Saya masih punya loh, saya selalu menulis loh, karena buat saya menulis itu lebih membuat saya membantu untuk mengingat. Jadi kayak kalau saya baca lagi diary ini suka ketawa sendiri, nanti saya pernah merasakan seperti ini ya. Balik lagi ke soal menyembuhkan luka. Jadi kayak saya benar-benar kayak menyadari bahwa oh saya terluka karena ini, oh saya terluka karena ini, saya tidak suka seperti ini. Saya tulis, benar-benar saya tulis, saya baca lagi, saya pahami pelan-pelan, saya tidak mau mencoba untuk menjudge, tapi saya baca lagi dan terus bilang oke, yaudah ini ada, yaudah kamu sudah di buku aja ya, jangan ada di hati saya lagi. Jadi kayak luka ini biarkanlah menjadi memori, memang pernah terjadi, tetapi saya mencoba untuk melepaskannya dengan cara saya menulis di buku. Biarkan itu hanya ada di buku diary saja, tapi tidak ada di kehidupan saya lagi, tidak ada di hati saya lagi. Biar hati saya ini bersih dan juga hati saya tenang. Kalau teman-teman pengen tahu lagi bagaimana cara menyembuhkan luka batin atau biar lebih tenang batinnya, teman-teman bisa follow beberapa pakar seperti mindfulness practitioner seperti Aji Santoso Putro, itu bagus-bagus banget. Nago Tejena, psikiater, ada Jamie Ardian, YouTube-nya juga ada, dan juga Dr. Andreas Kurniawan atau Andreamon. Di IG-nya juga ada. Mereka selalu berbagi ilmu atau misalnya tips-tips soal self-care, dan buat saya itu recommended banget buat kalian yang pengen ibaratnya mengobati hati kalian menjadi, ibaratnya kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Nah, yang kedua nih, saya mau pelajari soal yang namanya konsep rezeki. Kita semua tahu yang namanya berbagi itu nggak akan bikin kita miskin ya. Sepertinya ini mudah diucapkan, tetapi kalau di masa pandemi ini kalau nggak punya duit tuh kerasa nggak punya duit banget, bener kan? Semua tuh terdampak, bahkan saya sendiri merasa bahwa oh my god, besok saya masih bisa gajian atau tidak ya. Tapi saya sadari bahwa itu semua adalah di luar kemampuan saya tidak bisa mengendalikan. Yang harus bisa saya lakukan adalah bagaimana saya untuk tetap percaya, saya harus tetap banyak-banyak berdoa, semoga saya bisa dimudahkan, dilancarkan dalam berbagai hal. Nah, karena saya muslim, saya percaya bahwa yang namanya bersedekah atau berbagi itu adalah cara supaya untuk melindungi harta saya atau membuat kita jauh lebih kaya, atau ibaratnya membuat kita jauh lebih banyak rezekinya. Awalnya dulu tuh saya selalu berpikir bahwa saya punya duit, saya sisihkan supaya saya bisa berbagi. Tetapi konsep rezeki saat ini yang saya pelajari sudah jauh berubah. Jadi saya berpikir bahwa ketika saya berbagi dengan orang lain, entah itu misalnya dengan tukang parkir gitu kan, dengan abang ojol, atau tentang saudara saya atau teman-teman saya, ketika saya berbagi, itu bukan hanya sekedar menyisihkan penghasilan saya buat mereka, tetapi sebenarnya itu adalah rezeki mereka dan saya adalah perantaranya.
Karena dari rezeki yang saya terima, sebagian itu memang milik orang lain. Dan kalau ditanya, terus rezeki kamu mana kalau misalnya kita bagi ke orang lain? Tenang saja, ibaratnya kayak air minum dalam gelas gitu kan. Kalau misalnya air minum itu berkurang, pasti akan diisi lagi kan. Berkah rezeki yang saya dapatkan, selain misalnya rezeki balik lebih banyak lagi, sebenarnya ada banyak hal yang tidak bisa dinilai dari uang, yaitu adalah ketenangan batin, kesehatan, dan juga kemudahan dalam segala hal. Itu benar banget teman-teman, saya rasakan banget di masa pandemi ini. Jadi kayak suatu saat saya merasakan bahwa wah oke, aku kayaknya harus bayar utang segini nih. Dulu saya merasakan wah stres, saya harus bayar utang dan sebagainya, drama dan sebagainya. Tapi kalau di saat sekarang posisinya adalah oke, aku punya utang, aku akan mengatur uang lebih baik lagi, aku juga lebih tenang, seperti itu. Jadi kalau saya pikir sekarang ini konsep rezekinya adalah rezeki kita ada, tapi rezeki orang lain juga ada di kita. Seberapapun banyak kita dapatkan rezeki kita, kalau misalnya kita berbagi kepada mereka, itu adalah memang milik mereka, rezeki mereka. Kita hanya perantara. Misalnya nih, saya pernah beli baju, terus ternyata bajunya nggak muat. Terus saya pernah BM, banyak mau beli makanan banyak. Akhirnya kayaknya kenapa saya beli banyak-banyak tuh, akhirnya juga nggak habis. Nah dari situ saya berpikir, oh apa baju ini saya kasih ke saudara saya ya, oh atau makanan ini saya bagi dengan teman kos saya ya, atau saya bagi dengan orang lain ya. Nah itu adalah rezekinya mereka, cuma lewat pengantar kita yang membeli pakai duit kita, pakai rezeki kita bagikan kepada mereka. It's okay, kita bagi aja daripada nggak kemakan atau nggak kepake sama sekali kan. Toh nantinya juga kita akan mendapatkan gantinya. Buat saya untuk menyadari hal-hal seperti ini ya, kayak misalnya konsep menyembuhkan diri atau misalnya konsep rezeki, kalau misalnya kita baru menyadari sekarang, ini bukan hal yang terlambat. Lebih baik kita menyadari daripada tidak sama sekali. Kalau buat saya ini adalah salah satu proses kenaikan level saya sebagai seorang manusia untuk bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik, pribadi yang lebih banyak bersyukur, banyak berbagi. Karena yang saya dapatkan jauh luar biasa, tidak hanya rezeki materi, tapi ada kemudahan di sana, ada ketenangan batin, dan pastinya ada kesehatan. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman merasakan pengalaman yang sama dengan saya, boleh komen loh. Kalau misalnya teman-teman juga ternyata mempelajari banyak hal di tahun 2020, yuk kita sama-sama untuk saling selalu introspeksi, saling mengingatkan, saling mendukung satu sama lain. Di tahun 2020 ini memang kita banyak berjuang ya, karena kita dalam masa yang kita tidak pernah tahu ke depannya seperti apa. Tapi kita selalu berdoa saja semoga tahun depan jauh lebih baik. Teman-teman, intinya adalah dari sharing ini adalah saya ingin berbagi bahwa enjoy the process. Nikmati tahun ini. Semua orang juga merasakan hal yang sama, kita harus berjuang. Semoga kita sama-sama bisa selalu sehat, selalu mendapatkan berkah. Tahun 2020 memang perlu banyak pelajaran, tapi kita bisa memetik hikmahnya dari pelajaran itu. Oke? Kita sama-sama untuk saling menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Semoga tahun 2021 jauh lebih baik lagi. Kita selalu sehat dan banyak rezeki ya. Itu sharing saya kali ini, semoga bermanfaat, dan nanti saya akan membagikan lagi tips-tips komunikasi lainnya. Jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe hanya di YouTube channel Alia Pravita. Terima kasih, dan semoga Allah memberkati kita semua.